Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Kalau keluar gunakan masker dan jaga jarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah yang sedang merebak saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca surah-surah pendek. Kita mulai dan ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana? Udah bisa diikuti? Yang belum bisa mengikuti maka bisa diulang lagi videonya. Ya, kita lanjut ke materi. Nabi Muhammad SAW merupakan panutan kita. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang mulia, yang kalau seandainya disimpulkan menjadi 4 sifat saja, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Dan di sini kita akan pelajari salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki sifat percaya diri. Nah, ada dilihat ini, ada gambar seorang anak yang maju ke depan di saat mendapatkan tugas dari gurunya. Dia berani maju karena memiliki sifat percaya diri. Begitu juga gambar yang kedua, ini ada beberapa anak sedang melakukan tugas mengerek bendera. Jadi ada sifat percaya diri. Kalau orang tidak memiliki sifat percaya diri, maka dia akan malu untuk tampil di depan. Nah, karena dia telah terlatih, maka dia pun akan memiliki sifat percaya diri dan tidak malu untuk tampil ke depan di saat yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, adapun gambar yang ketiga ini adalah gambar siswa sedang menjawab soal. Nah, karena dia memiliki sifat percaya diri, dia tidak lirik ke sana kemari, mencontek kepada temannya. Nah, kalau ada yang mencontek, berarti dia itu tidak memiliki sifat percaya diri. Dari ketiga gambar ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa percaya diri itu adalah yakin atau berani menampilkan kemampuan dirinya sendiri atau optimis. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Bapak Guru ulangi lagi, percaya diri itu artinya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Adapun contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan percaya diri, yaitu adalah ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama secara terang-terangan, walaupun pada saat itu umat Islam belum ada yang banyak, masih hanya sedikit saja. Tapi karena ada perintah dari Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, maka Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan agama Islam di depan orang banyak, yang mana pada saat itu penduduk Makkah lebih banyak menyembah berhala. Maka setelah Nabi Muhammad menyampaikan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan beliau.
membantah beliau, dan yang termasuk membantah beliau yaitu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, itulah sedikit contoh sifat percaya dirinya Nabi Muhammad SAW, berani di depan walaupun sedikit, tidak ada temannya, tapi di saat dia yakin itu adalah suatu kebenaran, maka beliau berani untuk menyampaikannya. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain lewat nomor HP-nya Pak Guru. Nanti insya Allah Bapak Guru akan berusaha menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja terkait dengan percaya diri. Adapun sifat yang kedua yang patut dicontoh dari Rasulullah SAW yaitu adalah sikap mandiri. Nah, coba adik-adik lihat nih, ada gambar seorang anak sedang memakai sepatu sendiri. Ada seorang anak sedang mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, ini adalah sikap mandiri. Jadi maksudnya sikap mandiri yaitu adalah orang yang tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Nah, adik-adik ini kan sudah kelas 3, maka sekarang harus berlatih mandiri, tidak bermanja-manja kepada orang tua. Karena kalau menjadi anak manja, nanti akan merepotkan orang. Nah, Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah hidup mandiri, karena memang beliau dari sejak kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya. Bapaknya meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan. Ibunya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berumur kurang lebih 6 tahun. Jadi beliau itu terlatih menjadi orang yang memiliki sikap mandiri. Bahkan ketika dia tinggal bersama kakeknya, ketika dia tinggal bersama pamannya Abu Thalib, beliau tidak menyibukkan mereka, bahkan membantu keperluan-keperluan pamannya ataupun kakeknya. Nah, ini contoh perilaku mandiri di rumah. Yang pertama, bangun tidur tanpa dibangunkan, menata atau membersihkan kamar, makan tanpa dilayani, mencuci piring sendiri sesudah makan, mencuci pakaian sendiri, membersihkan sepatu sendiri, menyiapkan buku-buku sendiri, belajar tanpa disuruh. Terus kalau perilaku mandiri di sekolah, yaitu berangkat dan pulang sekolah sendiri, melakukan piket sesuai jadwal tanpa harus ditegur, selalu mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan sendiri setiap ulangan, melengkapi keperluan belajar, alat tulis tanpa pinjam pada orang lain. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa nanti dikirim ke nomor HP Pak Guru. Mungkin itu saja dulu dari Pak Guru. Nanti Bapak Guru tambahkan untuk tugasnya setelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.